Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500141514. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di Min 3 Lombok Tengah, kelas 2 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi sikap mematuhi aturan. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa. Silakan juga kelas dibantu untuk memimpin doa. Rozi, silakan. Terima kasih Rozi, silakan duduk. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasional kita terhadap bangsa Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Dan menyanyikan lagu nasional di sini judulnya Garuda Pancasila. Masih ingat? Ya. Silakan Imron bantu Pak Guru untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Siap? Oke, mulai. Garuda Pancasila, aku Terima kasih banyak Imron. Silakan dulu. Baik, masih semangat? Pak Guru udah semangat dulu. Tepuk semangat. Tapi Pak Guru punya satu lagi, namanya tepuk anak hebat. Tahu? Tapi tepuknya tepuk meja. Ya, tepuk meja, oke? Supaya jangan masih pegang pulpen, dipajang pulpennya. Iki di depan pulpen lagi, baik. Kita mulai tepuk anak hebat.
luar biasa semangatnya. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau minta semuanya tengok kiri dan tengok kanan dulu. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, dan Pak Guru tanya, adakah temannya yang tidak masuk? Siapa? Saya. Siapa lagi? Alia. Siapa lagi? Siapa? Nipa, Anjani, Anjanipa. Ya, berarti 3 orang nggak masuk ya. Inaya masuk? Oh ya, masuk Inaya. Ya, itu ya. Pelajaran kita hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Dan materinya adalah sikap mematuhi aturan. Sikap mematuhi aturan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang contoh-contoh dari aturan yang ada di dalam keluarga. Apa saja contohnya? Pertama, bangun pagi, membantu membersihkan tempat tidur. Kemudian sholat dulu ya. Apalagi? Makan bergizi, bagus. Apalagi olahraga, bagus. Apalagi? Apa contoh aturan yang ada di rumah? Harus mematuhi kata orang tua. Berpamitan ketika berangkat ke sekolah. Yaitu semua contoh dari mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang materi kita yaitu sikap mematuhi aturan. Sikap sekarang ya, sikap mematuhi aturan. Sebelum Pak Guru mau bagikan dulu materinya ya. Pak Guru bagikan materi. Jangan dulu dijawab ya. Dibaca 1, 2 ya. Baik, perhatikan semuanya. Ada depan. Perhatikan ada depan semua. Kaki. Udah. Perhatikan ada depan. Baik, sebelum Pak Guru jelaskan apa tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui sikap atau dapat menunjukkan sikap terhadap mematuhi aturan. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui apa saja sikap-sikap dalam mematuhi aturan. Dan yang ketiga, yaitu perhatikan adalah dapat memberikan contoh ya sikap daripada mematuhi aturan. Oke? Itu ya. Ya, sekarang perhatikan anak-anak semua ada depan semua. Jangan ada yang baca lagi. Kita dulu ada depan semua. Baik, anak-anakku sekalian, banyak sekali contoh aturan yang ada di dalam keluarga itu masing-masing ya. Kemudian apa saja manfaat dan akibatnya kalau tidak mematuhi aturan. Nah, sekarang perhatikan. Silakan memahami, silakan dilihat materi yang Pak Guru kasih. Marta adalah siswa kelas 2 SD. Dia menunjukkan sikap rajin. Dia selalu menaati aturan di rumahnya. Marta harus bangun pukul 5. Dia tidak pernah terlambat ke sekolah. Sebelum berangkat sekolah, Marta pamit kepada orang tuanya. Orang tua Marta sangat senang, ya. Lanjut. Marta memiliki adik. Perhatikan, Marta selalu bermain bersama adiknya. Marta merapikan mainan setelah selesai bermain. Selanjutnya, Marta makan bersama keluarganya. Perhatikan ya, sebelum makan mereka berdoa. Saat makan mereka tidak berbicara. Kemudian mereka makan menggunakan tangan kanan, ya. Kalau kalian makan pakai tangan apa di rumah? Tangan kanan, ya. Ya itu kita harus pertama di sini makan apa aturan di keluarga makan?
bangun bangun pagi, kemudian berangkat ke sekolah harus pagi kemudian maka ada di sini aturannya untuk aturan saat makan gitu ya. Kemudian ada aturan saat berangkat sekolah, oke? Kemudian apa manfaat daripada mematuhi aturan dalam keluarga? Manfaatnya satu, apa? Hidup menjadi lebih nyaman dan aman. Bagaimana kalau kita habis bermain nih, Agari, lihat dulu. Kalau kita habis bermain, kita tidak merapikan tempat bermain maupun mainannya, bagaimana perasaan kita? Pasti merasa risih kan? Karena kotor. Ya kan? Apalagi nanti ada yang kita injak kaki kita terus, ya. Makanya dari itu, kalau kita mematuhi aturan di dalam keluarga itu, maka kita akan merasa nyaman dan aman, ya. Terus ketika kita mau berangkat ke sekolah misalnya, kita tidak salaman sama orang tua, bagaimana perasaan kita sama orang tua? Pasti mereka akan merasa was-was, tidak aman, gitu kan? Oh, pasti anakku ini terjadi sesuatu di jalan, ya. Nah, makanya kita harus pamitan sama orang tua ketika mau pergi, gitu. Ketika mau berangkat sekolah harus pamitan. Gimana cara pamitannya? Bersalam, ya, salaman sama orang tuanya, menghargai terus sama temannya. Kemudian ada berapa manfaatnya? Yang kedua, disenangi orang tua dan kesenangan. Nah, ketika kita pamitan sama orang tua, ketika kita belajar tepat waktu, tidur tepat waktu, tidak main gadget terlalu lama atau tidak main HP terlalu lama, maka itu membuat perasaan orang tua kita senang, membuat perasaan orang tua kita senang. Kemudian bagaimana ketika kita tidak membantu teman? Bagaimana kita membantu teman? Perasaan mereka ketika kita bantu bagaimana? Senang kan? Pasti kita disenangi sama teman. Kemudian teman kita menjadi banyak, ya. Oke, yang ketiga adalah disiplin waktu. Apa contohnya disiplin waktu? Nah, ketika kita belajar, ketika kita tidak menonton HP terlalu lama dan tidak tidur terlalu larut malam, maka kita akan bangun pagi. Ketika kita sudah bangun pagi, kita dapat menghirup udara segar, ya, dapat nonton HP, ya. Nah, ketika kita bangun pagi, kemudian kita mandi, kita pakai pakaian yang bersih, maka kita menjadi menghargai waktu itu. Ya, silakan ada depan, Lido. Ya, bagus. Jangan terlalu sering main HP, ya. Alvin, ya, jangan terlalu sering main HP, jangan tidur terlalu malam. Apa tidur terlalu malam? Jangan berada. Nanti main apa namanya? Main game sekarang itu? Main FF sampai larut malam. Terus nanti pas bangun sekolah terlambat. Nah, itu akibatnya, ya. Makanya kita harus disiplin waktu, ya. Harus apa? Disiplin waktu, ya, harus bangun tepat, ya, jam 5. Kemudian kita apa? Sekolah, kemudian kita mandi, kemudian kita apa namanya? Pakai baju, merapikan tempat tidur, kemudian merapikan apa namanya? Buku-bukunya. Ada kita berangkat, itu baru mantap, ya. Ya, lanjut. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini bagaimana kita bisa merapikan tempat tidur kita setelah kita pakai. Ya, ketika bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya. Kemudian ketika selesai belajar, rapikan lagi bukunya, masukkan ke dalam tasnya. Perhatikan, ya. Tidak, ya, harus merapikan tempat tidur dan bukunya, itu rasa tanggung jawab kita, ya. Kemudian kalau kita berbuat salah, teman-teman harus bertanggung jawab, minta maaf, oke? Paham? Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu akibatnya. Apa akibat ketika kita tidak mematuhi aturan? Halim, depan Halim.
Ya, apa akibatnya? Hidup menjadi tidak nyaman. Nah, kita lihat berantakan sekali, kotor sekali, maka kita akan merasa risih. Ya, itu contohnya ya. Maka kita harus, itu akibatnya daripada kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada, baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Oke, Halim ada depan Halim. Kemudian yang kedua adalah hidup teratur, ya. Hidup tidak teratur. Hidup tidak teratur ini contohnya seperti ketika kita tidak bangun pagi, kemudian tidak mandi, tidak pakai pakaian yang bersih, maka kita akan merasa kotor sekali ya. Mana rambut kita kemana-mana, terus ada tai matanya kemana-mana, gitu ya. Makanya ketika bangun pagi, mandi, kayak bersih-bersih ya, bersih badan maupun bersih di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu dijauhi sama teman. Itu akibatnya ya. Ketika kita memukul teman, mengolok-olok teman, atau tidak membantu teman, maka kita akan dijauhi sama teman. Ya, oke? Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada, kita lanjut ya. Ya, mari menyimak. Nah, sekarang Pak Guru mau bagikan latihannya ya. Ini latihan yang kita bahas bersama ya. Ini berapa? Masih ya. Oke, perhatikan. Dah, diam. Jangan, diam. Dah, perhatikan. Silakan dilihat bacaan yang Pak Guru kasih ya. Di sini, mari menyimak. Rizal bangun pukul 5. Dia bangun sesuai aturan. Oke. Kemudian dia langsung merapikan tempat tidurnya. Dia mandi, berpakaian, sekolah, dan makan bersama keluarganya. Rizal berpamitan kepada orang tuanya. Dia tiba di sekolah tepat waktu. Nah, sikap taat aturan apa yang telah ditunjukkan Rizal? Apa? Imron, sikap taat aturan bangun tidur, bagus Halim, bangun tidur. Kemudian yang kedua, jangan perhatian. Besok Bella akan ujian. Malamnya dia belajar. Bella duduk di meja belajar. Dia menyiapkan buku dan alat tulisnya. Bella tidak lupa berdoa sebelum belajar. Dia juga menjauhkan HP dan mematikan televisi. Nah, pertanyaannya, sikap patuh aturan apa yang dilakukan Bella? Ya, sikap patuh aturan dalam Bella belajar. Bagus Imron. Kemudian yang selanjutnya, mari bernalar ya. Ini, mari bernalar. Di sini ada cerita dari gambar ini. Di bawah ini ada 3 gambar tentang, perhatikan. Di bawah ini ada 3 gambar tentang aturan dalam keluarga. Uraikanlah sikap yang tepat untuk melaksanakan aturan tersebut. Tuliskan sikap yang harus dilakukan untuk mematuhi aturan saat bangun tidur. Apa ini gambarnya? Saat bangun tidur. Ini Doni sedang baru bangun tidur. Ini apa namanya? Ya. Apa? Ya, ini dia ya. Dodi bangun pukul 5. Dia langsung merapikan tempat tidur. Dia mandi, berpakaian sekolah, dan makan bersama keluarga. Dodi berpamitan kepada orang tua. Dia tiba di sekolah tepat waktu. Itu ceritanya ya. Kemudian gambar kedua, coba dilihat. Marta melihat kamarnya yang berantakan.
sikap apa yang harus dilakukan Martha untuk menunjukkan taat aturan di rumah? Merapikan tempat. Kemudian yang kedua apa? Membereskan mainan setelah apa? Bermain. Ya, oke. Kemudian lanjut. Gambar ketiga. Jam sudah menunjukkan pukul 6. Ujang dan Ana sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sikap apa yang harus dilakukan Ujang dan Ana untuk mematuhi ketika akan keluar rumah? Bagus. Berpamitan kepada orang tua, apalagi? Salaman, ya. Berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada orang tua. Ya, bagus. Bagus semua ya. Nah, kita sudah mempelajari materi kita hari ini. Nah, demikian tadi kita telah belajar tentang sikap mematuhi aturan, ya. Apakah anak-anak sudah paham semua? Bagus. Semoga kita dapat memahami dengan baik pelajaran kita hari ini, ya. Untuk lebih lanjut, Pak Guru ada tugas mandiri untuk kalian kerjakan sekarang, ya. Nah, tugas mandiri silakan dikerjakan. Ya, tarik karunya. Ini. Ini di sini. Oke, tarik di sini. Di sini. Ya. Dibaca dulu ya. Baik. Ya, disambung-sambung. Udah. Waktunya 5 menit ya, sudah dikumpulkan ya. Silakan dibaca. Bagus. Ya, baca dulu ya. Nah. Silakan dibaca dulu. Ya, ditulis namanya. Ya. Oke, bagus.
adik. Dos ya, dos. Sejam. Sejam. Balik kan? Ya. Tarik garis lurus caranya apa itu? Lurus tarik. Jangan dicoret-coret. Ya, tunggu bentar. Ya. Oke. Oke, sudah. Ya, silakan kumpulkan kalau sudah jadi. Ya, boleh. Ya, boleh, Pak. Ya, ya. Udah kan jawab tadi. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, silakan duduk kembali. Nah, oke. Nah, baiklah anak-anakku semua, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, alhamdulillah. Apakah semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, Bapak Guru boleh bertanya? Boleh. Apa yang kita pelajari hari ini? Pendidikan Pancasila. Tentang apa? Tentang sikap mematuhi aturan. Apa manfaat sikap mematuhi aturan? Ada yang bisa simpulkan? Manfaat mematuhi aturan. Hidup lebih nyaman dan teratur. Bagus, hidup lebih nyaman dan teratur. Terus kedua apa? Disenangi orang tua dan teman. Baik, disenangi orang tua dan teman. Apa lagi? Ketiga. Disiplin waktu. Wah, disiplin waktu. Bagus. Kemudian? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Kemudian apa lagi yang kita pelajari tadi? Akibat tidak mematuhi aturan. Apa saja akibatnya? Halim, apa akibatnya tidak mematuhi aturan? Hidup menjadi tidak nyaman. Bagus, Halim. Kemudian yang kedua apa? Dijauhi sama teman ya. Kalau kita tidak mematuhi aturan, kita sering mengejek teman ya, dijauhi sama teman. Kemudian apa, Rais? Hidup tidak teratur. Bagus, hidup menjadi tidak teratur. Ya, itu semua yang kita pelajari hari ini atau minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan. Materi kita yaitu sikap mematuhi aturan di keluarga ya. Sikap. Tulis, Pak. Tulis. Nggak usah. Ya, ini materi kita besok, sikap mematuhi aturan di keluarga ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa minggu depan. Baik. Sekian. Kalau begitu, Pak Guru akhiri sampai di sini pelajaran kita. Tetap semangat dan rajin-rajinlah belajar ya. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.